Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Rani Syafira Firmansyah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sejarah Indonesia, mengenai landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan alinea keempat. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan alinea pertama pasal 11 dan 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Soekarno mewujudkan gagasan Nevos dan Oldevos dengan suatu strategi diplomasi yang agresif dan konfrontatif dengan negara-negara barat. Nevos merupakan kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit, sedangkan Oldevos menjadi dasar politik luar negeri anti-imperialis dan kolonialis yang lebih militan. Pada masa Orde Baru, landasan politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan normal. Di antaranya ketetapan MPRS nomor 12, MPRS 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Landasan operasional kebijakan politik luar negeri Indonesia dipertegas lagi dalam ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973. Dalam ketetapan MPR yang berisi sebagai berikut. Faktor yang melatar belakangnya terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997 yang dapat mengancam integrasi NKRI. Maka diperlukan upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.